Saya Nama saya Edwin Martin Aditonang, saya dari Prodi Teologi tingkat 1. Saya ingin memaparkan resum tentang materi komunikasi. Yang saya ketahui tentang komunikasi yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Yang saya ketahui ada sekitar 12. Yang pertama, komunikasi simbolik. Komunikasi simbolik adalah komunikasi sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik tertentu saja, tetapi terus berkelanjutan secara terus-menerus. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi bisa terjadi pada tiap perilaku, seperti adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga kontak mata dan gestur tubuh itu bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. Yang ketiga, komunikasi dimensi isi dan hubungan. Komunikasi ini adalah komunikasi adanya dimensi isi dan hubungan pada komunikasi. Tiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan pelaku yang terlibat. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi bisa terjadi dalam berbagai tingkat kesengajaan. Artinya di sini tanpa direncanakan, seperti dua orang yang menyapa di tengah jalan. Contohnya berpapasan, halo selamat pagi, ya itu adalah komunikasi yang tidak disengaja, tingkat kesengajaan dan berbagai tingkat kesengajaan. Atau juga dalam bentuk rapat atau seminar dilangsungkan secara resmi, itu adalah komunikasi yang berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Maksudnya di sini adalah pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak pengirim disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Itu contohnya terdata sesuai apa waktunya, istilahnya terstruktur waktunya, memenuhi konteks ruang dan waktu tersebut. Nomor 6, yang keenam yang saya ketahui tentang komunikasi yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Jadi proses komunikasi juga dapat diprediksi oleh pelaku yang terlibat. Contohnya, kita menyapa seseorang, kita tentu mengharapkan orang itu menyapa balik kepada kita. Itulah contoh komunikasi prediksi. Yang ketujuh, komunikasi sistematik. Prinsip komunikasi ini bersifat sistematik, artinya cara seorang untuk berkomunikasi dipengaruhi beberapa faktor, dan mulai dari latar belakang budaya, pendidikan juga bisa, nilai adat, dan pengalaman faktor eksternal dalam kondisi keluarga dan lingkungan. Yang ke-8, komunikasi lebih efektif. Sosial budaya mirip. Lebih efektif kepada sosial budaya yang mirip adalah komunikasi yang mirip latar belakang budaya sosial antara dua orang latar suku dan budaya sama, akan lebih efektif dan lebih nyambung. Misalnya gini, orang Manado sama Manado akan lebih efektif untuk berkomunikasi karena orang itu satu budaya. Yang ke-9, komunikasi bersifat non sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular, dalam arti tidak berlangsung satu arah. Artinya komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirim itu diterima dan dimengerti. Inilah yang dimaksud komunikasi yang bersifat non sekuensial. Ya, itulah yang dimaksud dengan komunikasi yang bersifat sekuensial.
Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual atau apa ya? Atau transaksional. Komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima seperti barter informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pola komunikasi pun bisa berubah-ubah dan tidak teratur, tidak statis, sedang berlangsung dengan umpan balik dan reaksi yang beragam. Contohnya kita menyapa seseorang, umpan baliknya beragam, ada yang tegas, ada yang apa, contoh gitu. Yang ke-11 yang saya ketahui, komunikasi bersifat irreversible, istilahnya gimana ya? Irreversible. Komunikasi juga bersifat irreversible, tidak dapat dikembalikan. Artinya gimana ya? Artinya efek atau dampak komunikasi dapat dihilangkan jika kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita. Ada efek sakit hati yang dibuat dari ucapan kita, tidak akan langsung hilang. Untuk itu proses komunikasi dilakukan secara hati-hati oleh pelakunya. Yang terakhir yang saya ketahui, yang saya pelajari kemarin, yang terakhir, komunikasi panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi yang terakhir adalah komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya komunikasi bukanlah satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi hanya bisa jadi salah satu pendukung, istilahnya struktur pendukung dalam menyelesaikan masalah. Jadi itu yang saya pelajari tentang komunikasi. Jika ada kesalahan atau kesalahan kata yang saya pelajari, mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.